Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok yang terakhir akan menjelaskan tentang lari estafet dan lari gawang. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang lari estafet. Yang kedua kita akan menjelaskan tentang lari gawang. Betul. Cekidot. Teman-teman, sebelum kita mempraktekkan lari estafet, sebaiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan lari estafet. Lari estafet adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau berganti. Lari ini dilakukan bersambung dan bergantian membawa tongkat dari garis start sampai ke garis finish. Dalam satu regu lari sambung terdapat 4 orang pelari. Pada nomor lari sambung ada keputusan yang tidak dijumpai pada nomor pelari lain, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Nah, kemudian start yang digunakan dalam lari bersambung untuk pelari pertama menggunakan start jongkok, dan untuk pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang. Jarak lari bersambung yang sering diperlombakan dalam atletik baik putra atau putri adalah 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Dalam melakukan lari sambung bukan teknik aja yang diperlukan, tapi pemberian dan penerimaan tongkat di zona atau daerah pergantian serta penyesuaian jarak dan kecepatan dari setiap pelari. Yang ketiga ada peraturan lari estafet. Dalam jarak tempuh 4 kali 100 meter, pelari tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan tongkat estafet. Jadi harus benar-benar dilatih secara mengoper tongkat. Karena bila terjatuh, pelari akan langsung didiskualifikasi. Terus berbeda dengan halnya dengan olahraga lari estafet dengan jarak tempuh 4 kali 400 meter. Karena jarak tempuh yang lebih jauh, maka peraturannya pun lebih ringan. Jadi kalau misalnya kita jatuhin, itu masih boleh diambil lagi. Tetapi resikonya adalah kalah, karena ketika peserta lari mengambil tongkat, maka dipastikan peserta tersebut akan jauh tertinggal dari peserta lain. Teknik pergantian tongkat estafet ada 2, yaitu teknik penerimaan tongkat dengan cara melihat atau visual. Pelari yang menerima tongkat melakukannya dengan berlari sambil menolehkan kepala untuk melihat tongkat yang diberikan oleh pelari sebelumnya. Yang kedua ada teknik penerimaan tongkat dengan cara tidak melihat atau non-visual. Pelari yang menerima tongkat melakukannya dengan cara berlari tanpa melihat tongkat yang akan diberikannya. Cara penerimaan tongkat tanpa melihat biasanya digunakan dalam lari estafet 4 kali 100 meter. Perlombaan lari estafet mengenal 2 cara pemberian dan penerimaan tongkat. Yang pertama, teknik pemberian dan penerimaan tongkat estafet dari bawah. Teknik ini dilakukan dengan cara pelari membawa tongkat dengan tangan kiri. Saat akan memberikan tongkat, ayunkan tongkat dari belakang ke depan melalui bawah. Sementara itu, tangan penerima telah siap di belakang dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Ibu jari terbuka lebar, sementara jari-jari tangan dirapatkan. Yang kedua, teknik pemberian dan penerimaan tongkat estafet dari atas. Teknik ini dilakukan dengan cara mengayunkan tangan dari belakang ke depan, kemudian dengan segera meletakkan tongkat dari atas pada telapak tangan penerima. Pelari yang akan menerima tongkat mengayunkan tangan dari depan ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke atas. Ibu jari dibuka lebar dan jari-jari tangan lainnya rapat. Adalah nomor lintasan atletik yang berupa gerakan lari cepat sambil melewati gawang atau palang rendah. Nomor lari gawang terdiri atas lari gawang 110 meter putra dengan ketinggian gawang 3 kaki atau 1067 meter, lalu lari gawang 100 meter putri dan 400 meter putra dan putri menggunakan gawang yang lebih rendah. Nah, selanjutnya ada semua perlombaan lari gawang yang dimulai dari garis start hingga melewati garis finish harus dilakukan pada jalurnya masing-masing yang sudah ditentukan. Seorang
Satu penjelasan dari kelompok kami tentang lari estafet dan juga lari gawang. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.